Sedang cuaca lumayan, tapi yang laki-laki aja kepanasan. Ini ibu-ibu tetap pakai kerudung, dalamnya ada ciput, luar biasa. Setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan, ya. Pasti semakin mulia derajat ibu di sisi Allah, ya. Dan pasti karena taat sama Allah. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak? Tapi ibu malah memilih mau ngaji di sini pasti karena imannya, atau karena cuci mata? Ya Allah. Baik, bismillah, tenang aja, ya, tenang. Kalau niatnya beneran pengen ngaji, siapapun yang datang untuk bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala. Amin. Satu langkah kakinya menggugurkan dosa, langkah selanjutnya meninggikan derajatnya di sisi Allah. Ya. Berarti yang makin jauh makin banyak itu pahalanya. Ya. Tapi kalau niat datang ke sininya untuk selfie dengan yang bicara, ya, maka ketahuilah yang diajak selfie ini gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi kalau ngelihat yang kayak gini tuh didoain dulu, ya. Ya Allah, ningkong kok biasa juga jualan handphone, tapi sekarang ngaji. Semoga dia tidak hanya bicara, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jadi doain. Itu dari sudut pandang ibu-ibu. Dari sudut pandang sayanya, kapan pengajian ini akan sukses? Bukan ketika rame yang datang, bukan. Tapi ketika hatinya ikhlas aja lillahi ta'ala. Bisa jadi yang ngajarnya ini Pak Ud bukan? Bukan. Iya. Misalkan ada yang ngajar di desa hanya mengajar alif, ba, ta, sa, santrinya juga cuma satu, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Dia tuh yang banyak pahalanya. Daripada gara-gara banyak yang datang, banyak yang motong, tapi jadi tergelincir, lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah, bukan mengenalkan diri sendiri. Bisa jadi yang duduk dapat manfaat, yang bicara malah dibakar hidup-hidup oleh Allah. Jadi saling doain, ya. Kiki yang lagi begini aja episodenya. Saya kayak nggak minta, tahu-tahu begini. Kenal Coach Stephen Indra Wibowo nggak? Mualaf Center Indonesia, Coach Stephen. Beliau ngajarin doa, suruh doanya kayak gini waktu itu. Minta doa setiap selesai sholat, baca doanya kayak gini. Ya Allah, matikan saya kalau hidup saya nggak jadi manfaat. Matikan saya kalau saya ini sejauh ini dakwah kemana-mana nggak jadi manfaat, malah cuma untuk dianggap pinter, dianggap rugi. Minta tolong mati aja kalau perlu, karena buat apa hidup lama tapi nggak jadi pahala, ya. Saya tambahin lagi, ya Allah, jangan buat diri ini populer atau dikenal orang, kalau itu malah membuat hamba masuk neraka. Itu dulu. Tahu-tahu malah TikTok, podcast, TV ditolak, nggak mungkin. Nggak bisa jadi wadah buat ngenalin Allah ke banyak orang. Tapi ya, tolong bantu saya, ya. Psikodemis mah gini-gini aja, ya. Bagusan di asli atau di medsos? Bomba. Yang asli mah bisa dicibit, ya. Jangan tuh, ya. Baik, insya Allah semuanya ibu-ibu yang selalu ceria ini, masya Allah. Ibu-ibu itu meskipun cicilannya masih 15 tahun tetap aja ceria, ya. Karena yang bayarin si bapak. Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu ini berarti udah pada nikah semua, Bu? Mana yang jomblo?
Oh, tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Iya sih, sama-sama single ya. Tapi ya semoga dapat jodoh yang soleh ya. Ya kan saya nanya kayak gitu bukan berniat nafkahin ibu, bukan. Ya cuma nanya aja. Saya mah udah sama Teh Yunda aja. Kenal nggak Teh Yunda? Dia ada nunggu di sana sih. Sama dibawa kok. Oh, nanti diamuk masa. Dibawa tuh kok. Tadi juga habis dari dokter beliau, jadi izin sambil istirahat di mobil ya. Maka mohon doakan kami insya Allah. Baik, judulnya itu tingkatkan ukhuwah ya untuk influencer dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid. Nah, itu ukhuwah, meningkatkan persaudaraan. Salah satu nasihat tentang kepemimpinan, ya kita bermasyarakat tuh harus ada yang mimpin, harus ada yang berperan masing-masing, ada guru, ada muridnya, ada atasan, ada bawahannya, ada orang tua, ada anaknya ya. Maka ternyata untuk itu semua bukan yang paling pinter, bukan yang paling jago, bukan yang paling kaya dan yang lain-lain. Syaratnya cuma satu. Ambil nasihat ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Suatu ketika beliau waktu itu lagi jadi Amirul Mukminin, kalau sekarang presiden ya. Maka mau mengangkat calon gubernur, disuruhlah datang ke kediaman Sayyidina Umar. Pas nyampe, Sayyidina Umarnya lagi main sama cucunya. Dan segahar-gaharnya orang kalau main sama anak kecil lucu-lucuan kan ya. Cilu. Sekarang kompak sekali lagi. Cilu. Ya, Ibu. Singkat cerita, si calon gubernurnya ilfil. Masa gini Umar? Katanya setan aja papasan takut sama Umar. Masa main sama anak kecil konyol-konyolan gitu. Nah Sayyidina Umar ngeliat itu, ditegurkan, dipanggil, kamu, kenapa wajahnya seperti itu? Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Maka dijawab, iya maaf Amirul Mukminin, saya punya. Ditanya lagi, terus kamu gak pernah main-main seperti tadi dengan anak cucumu di rumah? Oh enggak, saya gak pernah. Karena mungkin beliau menganggapnya itu menurunkan izzah, menurunkan wibawa. Maka apa kata Sayyidina Umar ketika itu? Pulang kamu sana, gak usah jadi gubernur. Loh, apa kekurangan saya? Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai kasih sayang. Di kesempatan lain bahkan ada kisah dari Umar lagi, nggak apa-apa saya kayak dongeng ya, tapi kita kan ngambil hikmah ya. Suatu ketika sama, ketika beliau sedang menjadi pemimpin tertinggi, ada salah seorang yang udah jadi gubernur nih, udah jadi gubernur, datang untuk ya laporan lah kepada pemimpinnya. Biasa bawa oleh-oleh, kue, oleh-olehnya kue. Begitu dicicipin oleh Sayyidina Umar, baru juga satu gigit, nikmat banget ini kue. Justru karena terlalu enak ditaruh lagi. Ditanya dulu, di kota kamu ini kue bisa dimakan sama semua orang nggak? Atau nggak semua orang bisa makan? Dijawab kan, oh enggak, ini memang mahal, nggak semua orang sanggup beli. Apa kata Sayyidina Umar waktu itu? Di mana untamu? Bawa pulang lagi ini kue. Nanya dong, wahai Amirul Mukminin, ini cuma kue, kenapa, ada apa? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, kalau kita jadi pemimpin, jika negeri kita lapar, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan jika akhirnya negeri kita makmur sejahtera, ketahuilah kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar kalau yang pemimpinnya makin gendut tapi masyarakatnya tambah kelaparan? Alhamdulillah.
Kita cinta ya. Karena apa harus hafal berapa juz dulu kok buat dakwah, atau harus hafal berapa ribu hadis dulu? Pakai cinta, luar biasa. Karena saya pernah melihat orang bicara ilmu penting, biar gak ngalor ngidul, biar gak ngarang. Tapi kalau orang tanpa ada rasa cinta, meskipun pakai ilmu, bisa tidak berhasil. Contoh, pernah kejadian lagi panas, lebih panas dari ini waktu itu di Surabaya. Lalu di Surabaya itu ada bapak-bapak di lampu merah, lagi diem nunggu lampu merah sambil kepanasan di motornya. Di belakang ada yang telat ngerem, jadi keserempet dikit, kena spakbornya doang, nggak kena badannya, nggak ketabrak, cuman kena motornya sedikit. Yang keserempet balik badan marah. Sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Bener gak dalilnya? Al-Baqarah 153 itu. Tapi tidak ada rasa cinta, emang lagi emosi aja benci. Yang ada berantem tuh Bu, bukannya malah damai di situ. Ilmu ada tidak. Coba. Atau mungkin kita pernah ngerasain kali ya, ada rasa di mana ya Allah saya sampai kapan yang berbuat dosa, pengen tobat tapi nggak tahu, pengen ada yang nunjukin, ada yang nasehatin, ada yang ngajarin, terus sambil malu-malu coba datang ke pengajian, diterima nggak ya aku di sana, malu, ngerasa rendah diri dengan dosa-dosanya. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari pengajiannya, tapi ngomongnya malah berkata, hai ahli maksiat, selamat dibakar ya di neraka. Coba